Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alon Rizky Fadila dengan NIM 3523-10668 dari program studi Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini saya akan membahas peran penting mahasiswa dalam mewujudkan dunia industri yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kewarganegaraan, terutama Pancasila, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Garis besar dari isi presentasi ini yaitu yang pertama ada penerapan nilai Pancasila di dunia industri, yang kedua demokrasi ekonomi dan CSR, yang ketiga ada tantangan globalisasi dan identitas nasional, yang empat ada refleksi pribadi saya sebagai lanjut ke pembahasannya. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila ke-1, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila ke-5, persatuan Indonesia, sila ke-3. Lalu ada implementasi dalam kegiatan industri. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi perusahaan itu memberikan ruang ibadah, toleransi antar agama di tempat kerja, dan memperlakukan karyawan secara adil tanpa diskriminasi agama. Jadi kalau di tempat kerja itu kita bersatu ya, nggak ada yang namanya rasis lah, sara, semuanya sama. Yang kedua itu ada sila ke-3, yaitu persatuan, membangun budaya kerja yang kolaboratif, inklusif, dan menjaga solidaritas antar departemen. Yang ketiga itu ada sila ke-5, keadilan sosial, memberikan upah layak, kesempatan karir yang adil, serta program CSR untuk masyarakat sekitar. Contohnya seperti santunan anak yatim. Kalau di PT saya itu setiap bulan itu ada santunan anak yatim, lalu ada panti jompo, dan lain-lain banyak. Lalu ada contohnya itu saya ambil dari PT Pertamina. Nah, PT Pertamina ini menerapkan prinsip keadilan sosial melalui program Pertamina Sobat Bumi yang mendukung pendidikan dan UMKM masyarakat di sekitar area operasi. Lanjut ada demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Prinsip dari demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang 1945 pasal 33 yaitu berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, artinya industri tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keterlibatan masyarakat dalam membangun ekonomi. Peran CSR yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini menjadi bentuk nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara dan masyarakat, serta sarana menjalin hubungan antar kewarganegaraan dan antar industri publik.
Contohnya ada perusahaan Danone Aqua menerapkan CSR lewat program pelestarian lingkungan seperti konversi air, edukasi lingkungan, dan pembangunan sanitasi. Lanjut ada tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Tantangan terbesarnya yaitu ada masuknya produk asing membuat industri lokal tertekan. Jadi kalau impor barang asing itu pasti berdampak banget pada perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri. Pasti omsetnya bakal menurun dan akhirnya bakal ada pengurangan karyawan gitu. Lanjut ada budaya asing dapat mengikis identitas nasional di tempat kerja. Lalu ada persaingan global menurut efisiensi tinggi yang kadang melupakan nilai budaya dan sosial. Nah, lalu ada peran mahasiswa dan industri. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan, menjaga identitas budaya dalam inovasi lokal, seperti menggunakan desain produk yang mencerminkan nilai kearifan lokal. Contoh ini saya buat contoh itu seperti ada desain produk yang desain itu seperti ada batiknya gitu. Itu kan lokal banget orangnya. Lalu ada mendorong industri mengedepankan brand lokal yang memiliki nilai-nilai nasionalisme namun tetap kompetitif global. Lanjut ada. Nah, kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendorong industri yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Dengan begitu, dunia industri akan lebih eksklusif, beretika, dan berkelanjutan. Lalu refleksi pribadi saya sebagai mahasiswa, saya akan terus menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, keterbukaan, dan semangat gotong royong dalam setiap kolaborasi kerja. Nah, selain itu, saya juga ingin berkontribusi pada industri yang peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dalam membangun industri Indonesia yang beretika dan berjiwa kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.